Densus 88 bersama Polda Metro Jaya menangkap 4 di Condet, Jakarta Timur dan Cibarusa di Bekasi. Dalam penangkapan itu polisi menyita KTA dan seragam FPI. 4 yang ditangkap masing-masing berinisial ZA 37 tahun, BS 43 tahun, AJ 46 tahun, dan HH 56 tahun. Mereka ditangkap dengan sejumlah barang bukti termasuk 5 bom aktif dan 3,5 kg bahan peledak siap racik. Sementara itu Hussein dan Zulaimi dua sempat hadir saat sidang Rizik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Zulaimi ditangkap di Bekasi dan Hussein di Condet. Zulaimi dan Hussein memang memegang peran penting dalam kepengurusan FPI. Keduanya tergabung dalam bidang jihad. Mereka memiliki anggota yang siap bergerak dalam membela Habib Rizik. Sementara itu kehadiran mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tak lain untuk mempelajari situasi. Meskipun kejadian ini sudah 3 tahun yang lalu, tapi ini jejak digital. Klan Pak Alwi dengan bentukan ormasnya FPI yang dimotori oleh Rizik Syihab dan Densus 88 sudah membuktikan bahwa FPI diduga terlibat jaringan. Pertanyaannya, kenapa klan Pak Alwi atau para Habib ini tidak mengklaim kelompok mereka ini sebagai, apa jangan-jangan klaim dari Habaib atau klan Balawi ini yang mengklaim kelompoknya sebagai durian Nabi ini hanya sebagai kedok saja, sebagai topeng saja. Bagaimana ulasannya? Mari kita bahas. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Klaim nasab durian Nabi dari klan Balawi atau para Habib di Indonesia ini memang kita lihat sudah lama sekali berlangsung. Tidak hanya masyarakat bawah yang khususnya para Nahdliyin yang tertipu dengan klaim sepia klan Balawi sebagai durian Nabi, tapi juga para pengurus ya struktural PBNU pun juga sampai saat ini masih mengakui, masih meyakini para Habib yang ada di Indonesia itu sebagai durian Nabi. Meskipun mereka dalam hati, aduh, gue kena tipu. Tapi mereka tidak mengakui bahwa sudah ditipu mentah-mentah oleh para klan Balawi. Karena urusannya bukan lagi masalah klaim nasab durian Nabi, tapi urusannya dengan kepentingan politik, kepentingan ekonomi, banyak kepentingan. Jadi, meskipun polemik nasab ini terus berlangsung, rasa tertipu orang-orang yang sekarang masih menduduki di struktural PBNU, ia tidak bisa mengakui karena merasa malu, gengsi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, klaim nasab sebagai durian Nabi dari klan Balawi ini memang diduga keras dan jelas outputnya untuk sebagai tameng atau kedok saja. Kan terbukti beberapa jejak digital sudah membuktikan bagaimana aslinya klan Balawi atau para Habib yang ada di Indonesia ini. Persoalan mereka ini punya katanya karomah, kata bisa memberi berkah, dan seterusnya. Itu persoalan lain. Itu orang-orang saja yang dungu, yang goblok, yang mudah ditipu. Nah, ini ada sebuah artikel yang menarik yang ditulis oleh Gus Pakeh Wirohadiningrat belum lama ini. Mari kita bacakan. Begitu mudahnya membantah kedustaan Habaib klan Balawi. Klaim yang luar biasa memerlukan bukti yang luar biasa pula, kata Carl Sagan. Artikel yang ditulis oleh Fakih Wirohadiningrat pada tanggal 17 Maret 2025 dengan tegas membantah klaim-klaim yang dibuat oleh Habaib klan Balawi, khususnya terkait silsilah keturunan mereka yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikut ini adalah poin-poin utama yang disajikan dalam artikel ini. Di antaranya, klaim palsu dan bukti yang diperlukan. Artikel ini menekankan bahwa
klaim Habaib, klan Balawi sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerlukan bukti yang kuat sesuai dengan kaidah Sagan. Extraordinary claim require extraordinary evidence. Kemudian penulis mengkritik kurangnya bukti yang mendukung klaim mereka, termasuk catatan nasab yang hilang selama 550 tahun. Dan juga hasil tes genetika atau DNA yang tidak sesuai. Dan ketiadaan pengakuan resmi dari lembaga pencatat nasab di Yaman dan Irak. Kemudian, penyangkalan klaim sejarah dan kontribusi. Artikel ini juga menolak klaim bahwa Habaib, klan Balawi memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Klan Balawi memang terbukti hanya sebagai jongos kolonial, karena mereka tidak pernah hadir dalam pergerakan kemerdekaan RI. Dan klaim bahwa Wali Songo adalah keturunan dari Datuk klan Balawi juga terbantahkan. Penulis juga mengkritik tentang praktek keagamaan klan Balawi. Artikel ini mengkritik praktek-praktek keagamaan yang dilakukan oleh Habaib klan Balawi, seperti klaim karomah yang berlebihan dan kapitalisasi makam palsu. Penulis juga menyebutkan bahwa mereka melakukan perbudakan spiritual dan kapitalisasi agama untuk keuntungan kelompok mereka, juga keuntungan pribadi-pribadi para klan Balawi. Dan bukti genetika dan asal-usul. Artikel ini juga menyajikan bukti hasil tes DNA yang menunjukkan bahwa Habaib klan Balawi memiliki haplogrup G yang berbeda dengan keturunan suku Quraisy dan Bani Hashim dengan haplogrup J1. Penulis menyimpulkan bahwa mereka adalah keturunan Kaukasia, kemungkinan dari kerajaan Khazar. Nah, penggunaan kaidah logika. Artikel ini menggunakan kaidah Sagan dan Hitchens Razor untuk membantah klaim Habaib klan Balawi. Hitchens Razor menyatakan bahwa apa yang dapat diklaim tanpa bukti dapat ditolak tanpa bukti. Kemudian, peringatan dan seruan. Penulis memperingatkan tentang bahaya perbudakan spiritual dan kapitalisasi agama yang dilakukan oleh Habaib klan Balawi. Sebagai penutup, penulis menyerukan kepada masyarakat untuk melepaskan diri dari segala bentuk penindasan dan untuk menggunakan akal sehat dan ilmu pengetahuan mengenai klaim nasab klan Balawi atau para Habib yang ada di Indonesia ini. Fakih Wirohadiningrat, 17 Maret 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.